Breaking news bikin heboh. Shin Tae-yong resmi tiba di Indonesia tadi malam kah? Kedatangannya langsung picu spekulasi liar di kalangan fans timnas. Apakah pelatih asal Korea Selatan ini punya misi rahasia untuk kembali membantu timnas Indonesia di kelompok umur U20 dan U-Strip 23? Atau ada kejutan besar lain yang mungkin diumumkan PSS dalam waktu dekat? Mengingat posisi pelatih di tim junior sedang dalam sorotan publik. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Bikin geger dan langsung jadi perbincangan hangat. Respons mengejutkan Coach Nova Arianto yang tak terduga sama sekali di saat fans timnas Indonesia kaget melihat perubahan fisik para pemain timnas U17 yang semakin kekar dan berotot. Apakah ini hasil latihan fisik baru? Atau ada rahasia besar di balik transformasi mereka? Dan benarkah timnas U17 sedang disiapkan untuk jadi generasi terkuat di masa depan? Ini dia informasi lengkapnya. Bisa mendadak trending 1 di Inggris. Tanpa rasa takut sedikitpun kepada Erick Thohir, pelatih Oxford United bikin heboh dengan pernyataan pedas dan sangat keras di hadapan publik Inggris. Bahwa tak ada solusi instan untuk bintang timnas Indonesia di klubnya, Marcelino, Ferdinand, dan Ole Romani. Semuanya langsung bisa terkejut mendengar pernyataan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda buruk untuk masa depan dua pemain timnas Garuda ini? Simak berita selengkapnya berikut ini. Auto gemparkan benua Eropa. Kevin Dix tampil sensasional dan bikin bangga fans Garuda. Bek keturunan Indonesia itu cetak 1 gol spektakuler dan 1 assist cantik ke gawang FC Heidenheim. Berhasil antar Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Media Denmark hingga pengamat sepak bola mendadak bisa dibuat kagum. Apakah ini sinyal bagus untuk timnas Indonesia jelang laga krusial di bulan Maret mendatang? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Bukan hari yang baik dan bisa jadi momen paling mengecewakan. Mes Hilgers alami kesialan besar di laga krusial, cetak gol bunuh diri yang langsung bikin FC Twente terpuruk dengan harus tersingkir dari Liga Eropa dengan cara menyakitkan. Fans Garuda dibuat terkejut heboh melihatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan pengaruhi mental Hilgers jika dipanggil timnas Indonesia? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Pernyataan super sombong dan sesumbar. Jelang pertandingan super krusial lawan timnas Indonesia di GBK, Cina tanpa ragu sebut timnya pasti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan seolah meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Semua fans Garuda auto sangat panas mendengarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan jadi bumerang bagi tim Cina sendiri saat main di Jakarta? Simak ini dia ulasannya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news bikin heboh. Shin Tae-yong resmi tiba di Indonesia tadi malam kah? Kedatangannya langsung picu spekulasi liar di kalangan fans timnas. Apakah pelatih asal Korea Selatan ini punya misi rahasia untuk kembali membantu timnas Indonesia di kelompok umur U20 dan U-Strip 23? Atau ada kejutan besar lain yang mungkin diumumkan PSS dalam waktu dekat? Mengingat posisi pelatih di tim junior sedang dalam sorotan publik. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong dikabarkan telah tiba di Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kabar ini pertama kali beredar melalui akun TikTok @ens_bon yang membagikan video kedatangan Shin Tae-yong di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video tersebut, ia tampak ditemani oleh penerjemahnya saat menangani timnas Indonesia, Jeong Seok-seo atau JJ. Shin Tae-yong terlihat santai namun tetap gagah mengenakan kaos putih, celana panjang hitam, dan topi. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah video tersebut merupakan rekaman terbaru atau hanya unggahan ulang dari momen sebelumnya.
Sebelumnya dalam sebuah sesi live Instagram dengan @STY Foundation pada akhir pekan lalu, JJ sempat mengungkapkan bahwa ia memang akan tiba di Indonesia pada 20 Februari 2025. JJ menyebut bahwa ia memiliki serangkaian agenda bersama STY Foundation, yayasan yang didirikan oleh Shin Tae-yong. Ini saya info ya, jadi akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, ujar host dalam siaran live tersebut. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat. Mungkin juga akan ada program-program yang bisa dijalankan bersama Coach STY, lanjutnya. Walaupun kini tidak lagi melatih timnas Indonesia, kehadiran Shin Tae-yong di tanah air sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak November 2024, ia mendirikan STY Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial untuk membantu sesama. Selain itu, pada akhir November 2024, Shin Tae-yong juga membangun Akademi Sepak Bola di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akademi ini diharapkan dapat menjadi tempat pengembangan bakat bagi pemain muda Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia akan tetap kembali ke Indonesia dari waktu ke waktu meskipun tidak lagi berstatus sebagai pelatih timnas. Saya akan kembali ke Indonesia dari waktu ke waktu. Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan Naver. Dengan berbagai aktivitas yang masih ia jalankan di Indonesia, kedatangan Shin Tae-yong kali ini bukan untuk menggantikan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Fokus utama kehadirannya kemungkinan besar adalah untuk mengurus yayasannya serta akademi sepak bola yang telah ia bangun. Kini publik sepak bola Indonesia tentu penasaran menanti konfirmasi resmi mengenai kehadiran Shin Tae-yong di tanah air serta agenda apa saja yang akan ia jalani selama berada di Indonesia. Bisa mendadak trending 1 di Inggris. Tanpa rasa takut sedikit pun kepada Erick Thohir, pelatih Oxford United bikin heboh dengan pernyataan pedas dan sangat keras di hadapan publik Inggris bahwa tak ada solusi instan untuk bintang timnas Indonesia di klubnya, Marcelino Ferdinand dan Ole Romagny. Semuanya langsung bisa terkejut mendengar pernyataan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda buruk untuk masa depan dua pemain timnas Garuda ini? Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, menegaskan bahwa tidak ada solusi instan bagi pemain muda, termasuk bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romagny, untuk bisa menembus tim utama. Saat ini Marcelino Ferdinand ditempatkan di Oxford U21 dan penampilannya cukup mengesankan. Namun Rowett menegaskan bahwa jalan menuju skuad utama masih panjang. Banyak tantangan dan persaingan ketat yang harus dihadapi oleh para pemain muda sebelum bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Pelatih asal Inggris itu memastikan bahwa klub memiliki rencana jangka panjang untuk para pemain akademi termasuk Marcelino. Namun semua pemain harus bekerja keras dan membuktikan diri agar bisa mendapatkan tempat di tim utama. Kami memiliki rencana untuk pemain-pemain ini. Kami tahu kelebihan mereka, tetapi naik ke level tim utama adalah tantangan yang sangat berbeda, ujar Gary Rowett, dikutip dari This is Oxfordshire. Rowett juga menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai level tertinggi. Pemain harus bisa bekerja keras memanfaatkan peluang dan terus berkembang agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Jika ada solusi instan untuk mencetak banyak gol di divisi ini, kami pasti sudah menemukannya sekarang, tambahnya. Selain Marcelino, Ole Romagny juga menghadapi persaingan ketat di lini depan Oxford United. Rowett menjelaskan bahwa timnya tidak memiliki satu penyerang yang bisa mencetak 50 gol per musim, tetapi mereka memiliki banyak opsi di lini serang, termasuk kehadiran Ole Romagny yang baru bergabung pada awal tahun 2025. Kami harus bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik di lini serang dan kami sudah melakukannya, ujar Rowett. Meski mengakui bahwa Romagny memiliki kualitas sebagai salah satu striker terbaik di Liga Belanda saat masih membela FC Utrecht, Rowett menegaskan bahwa ia tetap harus beradaptasi dan bersaing dengan penyerang lain yang sudah ada di Oxford United.
Hal ini tetap berlaku meskipun Oxford United memiliki hubungan dengan Erick Thohir, salah satu pemilik klub yang juga memiliki pengaruh besar dalam dunia sepak bola. Namun menurut Rowett, hubungan itu tidak serta-merta membuat Marcelino atau Romani mendapatkan jalur mudah menuju tim utama. Kami harus memanfaatkan semua opsi yang kami miliki. Kami punya banyak pemain berbakat seperti Stan Mills, Taylor Go-Oldham, dan Matip Phillips. Bahkan bagi pemain seperti Ole Romani yang baru datang dari Liga Belanda, tidak ada jalan pintas untuk sukses di Championship, tutup Rowett. Gary Rowett memberikan pesan tegas kepada Marcelino, Ferdinand, dan Ole Romani bahwa mereka harus bersabar, bekerja keras, dan membuktikan diri sebelum mendapatkan tempat di tim utama Oxford United. Tidak ada jalan instan menuju kesuksesan dan mereka harus terus berkembang serta beradaptasi dengan tuntutan kompetisi di EFL Championship. Auto gemparkan benua Eropa. Kevin Dix tampil sensasional dan bikin bangga fans Garuda. Bek keturunan Indonesia itu cetak 1 gol spektakuler dan 1 assist cantik ke gawang FC Heidenheim. Berhasil antar Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Media Denmark hingga pengamat sepak bola mendadak bisa dibuat kagum. Apakah ini sinyal bagus untuk timnas Indonesia jelang laga krusial di bulan Maret mendatang? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Kevin Dix tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist saat FC Copenhagen bertandang ke markas klub Bundesliga FC Heidenheim. Dalam leg kedua playoff 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Laga yang berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan kemenangan Copenhagen sekaligus memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa dengan agregat 4-3. Di babak berikutnya, FC Copenhagen akan menghadapi salah satu dari Vitória Guimarães atau Chelsea yang tengah bersaing di pertandingan lainnya. FC Copenhagen datang ke Volt Arena, kandang FC Heidenheim dengan tantangan berat. Setelah kalah 1-2 di leg pertama, mereka harus menang dengan selisih 2 gol agar bisa lolos ke babak berikutnya. Namun, tim asal Denmark ini menunjukkan mental baja. Mereka unggul lebih dulu pada menit ke-37 lewat sundulan Amin Caika yang memanfaatkan umpan silang brilian dari Kevin Dix. Keunggulan 1-0 untuk Copenhagen bertahan hingga babak pertama berakhir. Di awal babak kedua, FC Copenhagen mendapat hadiah penalti. Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol, membawa timnya unggul 2-0 atas Heidenheim. Jika skor ini bertahan hingga akhir laga, Copenhagen dipastikan lolos ke babak 16 besar. Namun, pada menit 73, Heidenheim mencetak gol melalui Leo Scienza yang membuat skor berubah menjadi 2-1. Dengan agregat yang kini imbang 3-3, pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. FC Copenhagen terus berjuang hingga akhirnya Rodrigo Huesjas mencetak gol kemenangan pada menit ke-114. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir memastikan Copenhagen melaju ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Setelah musim lalu berhasil mencapai 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024 menembus babak 16 besar di Liga Konferensi Eropa mungkin bukan hal yang luar biasa bagi FC Copenhagen. Namun mereka tentu punya ambisi lebih besar yakni melaju hingga babak akhir turnamen ini. Mampukah Kevin Dix dan FC Copenhagen melangkah lebih jauh di kompetisi ini? Patut dinantikan. Bukan hari yang baik dan bisa jadi momen paling mengecewakan. Mees Hilgers alami kesialan besar di laga krusial cetak gol bunuh diri yang langsung bikin FC Twente terpuruk dengan harus tersingkir dari Liga Eropa dengan cara menyakitkan. Fans Garuda dibuat terkejut heboh melihatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan pengaruhi mental Hilgers jika dipanggil timnas Indonesia? Simak ini dia ulasan mendetailnya.
Bodo Glimt dan FC Twente kembali berhadapan dalam leg kedua fase play-off Liga Eropa yang berlangsung di Aspmira Stadion pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan pertama di Stadion De Grolschvesten, Twente sukses meraih kemenangan 2-1 atas Bodo Glimt. Namun hasil tersebut belum cukup untuk memastikan kelolosan mereka ke babak 16 besar sehingga laga leg kedua menjadi penentu. Bermain di kandang sendiri, Bodo Glimt tampil agresif sejak awal dan langsung mencoba mendominasi permainan. Namun meski terus menekan, mereka justru dikejutkan oleh gol bunuh diri dari gelandang Frederiks Jovold pada menit ke-26. Twente pun unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bodo Glimt mendapatkan penalti pada menit ke-56. Kasper Hogg yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga skor kembali imbang 1-1. Setelah itu kedua tim terus bertukar serangan, tetapi tak ada gol tambahan hingga waktu normal hampir berakhir. Saat pertandingan memasuki injury time, Bodo Glimt akhirnya membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit kedua. Gol ini kembali terjadi karena kesalahan pemain Twente, Mads Hilgers, yang mencetak gol bunuh diri saat berusaha mengantisipasi umpan silang. Hanya berselang 2 menit, Brice Wombangomo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang membuat skor berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Bodo Glimt. Twente masih mencoba bangkit dan akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit 90 tambah 6 melalui gol Semstegen yang memanfaatkan bola liar di depan gawang Bodo Glimt. Skor akhir waktu normal 3-2 dengan agregat imbang 4-4 sehingga pertandingan harus berlanjut ke extra time. Di babak perpanjangan waktu, Bodo Glimt kembali unggul pada menit ke-111 lewat gol dari Sondrevet. Twente yang sedang berusaha mengejar justru kembali mengalami kesialan. Pada menit ke-114, mereka kembali kebobolan akibat gol bunuh diri, kali ini oleh Arno Verschuren. Skor pun menjadi 5-2 untuk Bodo Glimt. Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada tambahan gol. Dengan kemenangan ini, Bodo Glimt melaju ke babak 16 besar Liga Eropa dengan agregat 6-4, sementara Twente harus tersingkir dari kompetisi. Bikin geger dan langsung jadi perbincangan hangat. Respons mengejutkan Coach Nova Arianto yang tak terduga sama sekali di saat fans Timnas Indonesia kaget melihat perubahan fisik para pemain Timnas U17 yang semakin kekar dan berotot. Apakah ini hasil latihan fisik baru? Atau ada rahasia besar di balik transformasi mereka? Dan benarkah Timnas U17 sedang disiapkan untuk jadi generasi terkuat di masa depan? Ini dia informasi lengkapnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menanggapi viralnya postur tubuh kekar para pemainnya yang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia. Belakangan ini publik mulai memberikan perhatian lebih pada Timnas U17 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Sorotan ini muncul setelah Timnas U20 Indonesia gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 sehingga banyak yang berharap agar skuad Garuda Muda tidak mengalami nasib serupa. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia yang dilatih Indra Syafri harus tersingkir di fase grup setelah hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Mereka kalah 0-3 dari Iran, takluk 1-3 dari Uzbekistan, dan hanya mampu bermain imbang melawan Yaman. Saat ini Timnas U17 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Sleman sejak 1 Februari 2025. Sebelumnya, tim ini telah menggelar TC tahap pertama di Bandung dari 5 hingga 20 Januari 2025. Persiapan ini dilakukan untuk menghadapi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada April mendatang. Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Laga perdana mereka akan berlangsung pada 4 April 2025 melawan Korea Selatan U17 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah. Di tengah persiapan ini, perhatian netizen tertuju pada foto-foto pemain Timnas U17 Indonesia yang tersebar di media sosial.
Dalam foto tersebut, beberapa pemain, termasuk Zaha Bigoli, terlihat memiliki postur tubuh yang kekar dan berotot meskipun masih berusia muda. Banyak netizen yang kagum dengan kondisi fisik para pemain dan membandingkan metode latihan Nova Arianto dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal dengan program latihan fisik yang keras. Sebagai mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior selama 5 tahun, Nova diduga menerapkan metode latihan serupa, dengan fokus pada penguatan fisik dan daya tahan tubuh pemain agar lebih siap menghadapi persaingan di level internasional. Nova sendiri pernah menegaskan bahwa kondisi fisik yang prima akan membantu pemain dalam aspek mental, teknik, dan taktik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembentukan otot dan ketahanan fisik sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia U17 2025. Menanggapi viralnya postur tubuh kekar para pemainnya, Nova Arianto menyampaikan pernyataan singkat melalui Instagram Stories pada Kamis kemarin. Mencoba menjalani prosesnya dengan step by step, tulis Nova disertai dengan emotikon bendera merah putih. Sebelumnya, Nova juga menegaskan bahwa target utama Timnas U17 Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Timnas U17 harus setidaknya lolos dari fase grup dan mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Karena dua tim terbaik dari grup ini akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Dengan fokus pada persiapan fisik dan mental pemain, Nova Arianto bertekad membawa Timnas U17 Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia U17 2025. Postur kekar para pemain yang menjadi viral di media sosial menunjukkan bahwa metode latihan Nova mulai membuahkan hasil. Kini publik menantikan bagaimana performa Garuda Asia saat berlaga di kompetisi resmi. Pernyataan super sombong dan sesumbar. Jelang pertandingan super krusial lawan Timnas Indonesia di GBK, Cina tanpa ragu sebut timnya pasti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan seolah meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Semua fans Garuda Auto sangat panas mendengarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan jadi bumerang bagi tim Cina sendiri saat main di Jakarta? Simak ini dia ulasannya. Menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik Cina menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang tim nasional mereka untuk lolos ke putaran final. Pada putaran ketiga kualifikasi ini, Cina tergabung di grup C bersama Timnas Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Saat ini, seluruh tim telah memainkan 6 pertandingan dan masih memiliki 4 laga tersisa sebelum fase grup berakhir. Setelah 6 pertandingan, Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin dari 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin setelah meraih 1 kemenangan, 4 hasil seri, dan 1 kekalahan. Sementara itu, 4 tim lainnya yaitu Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin. Namun peringkat mereka ditentukan berdasarkan produktivitas gol dengan Indonesia berada di posisi ketiga, diikuti oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di posisi terbawah. Keempat tim ini masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan 2 tempat otomatis ke Piala Dunia 2026, atau setidaknya finish di peringkat 3 atau 4 untuk melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi. Pada bulan Maret, Cina akan menghadapi 2 pertandingan berat, yaitu melawan Arab Saudi di kandang lawan dan menjamu Australia di Cina. Kemudian pada bulan Juni mereka akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebelum mengakhiri fase grup dengan menjamu Bahrain di kandang sendiri. Meski saat ini berada di posisi terbawah klasemen, publik Cina tetap yakin bahwa tim nasional mereka akan mampu bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina 163.com bahkan dengan percaya diri menulis judul artikel tim nasional sepak bola Cina dipastikan masuk Piala Dunia. Kepercayaan diri ini muncul setelah Cina mendapat tambahan 2 pemain naturalisasi baru, yaitu Oscar dan Sergio Serginho.
Oscar dan Sergio telah menyelesaikan naturalisasi mereka dan sangat mendukung tim sepak bola nasional Cina, tulis 163 media. Media tersebut menjelaskan bahwa Oscar yang telah bermain di Cina selama 8 tahun, kini resmi berstatus pemain lokal dan memiliki peran penting sebagai gelandang tengah. Kemampuannya dalam membangun serangan dan mengendalikan permainan dinilai akan sangat membantu timnas Cina. Dengan kehadiran Oscar, tekanan di lini tengah tim nasional akan berkurang secara signifikan. Sementara itu, Serginho yang bermain untuk Changchun Yatai musim lalu mencetak 8 gol dan 8 assist di Liga Super Cina. Dia dikenal sebagai gelandang serang yang kreatif dan diharapkan dapat menjadi kunci bagi Cina dalam meraih kemenangan di 4 laga tersisa. Dengan tambahan 2 pemain ini, Cina telah menyelesaikan bagian terakhir dari teka-teki di lini tengah dan depan. Lebih jauh, media Cina menyebut bahwa tahun 2025 adalah awal kebangkitan sepak bola Cina. Mereka percaya bahwa tim nasional akan menciptakan keajaiban di sisa laga kualifikasi Piala Dunia dan mewujudkan impian 4 miliar penduduk Cina untuk kembali ke Piala Dunia setelah lebih dari 2 dekade absen. Kini pertanyaannya adalah, apakah optimisme ini akan terbukti di lapangan? Atau justru Cina tetap menjadi juru kunci grup C dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya akan terungkap dalam 4 pertandingan sisa yang sangat menentukan.